Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama olair.com. Dan kali ini kita akan belajar tentang cara menghitung kebutuhan dosing pump. Ya, apa itu dosing pump? Itu loh yang buat injeksi bahan kimia ke dalam sistem water treatment atau wastewater treatment ya, supaya bahan kimia itu nanti mungkin naik pH, bebas dari kotoran, atau kadang-kadang di sistem boiler juga pakai ya. Tapi kita nggak akan bahas itu, tapi kita akan bahas tentang menghitung kebutuhan dosing pumpnya ya. Kita akan sizing ya. Kita nggak akan bahas tentang macam-macam ya. Jadi spesifik di situ. Yang pertama adalah kita harus menentukan tentang dosisnya. Itu kita harus, yang pertama kita harus tahu jar test ya. Kalau di water treatment plant itu kita jar test dulu, kita tahu berapa ppm dia pakainya, berapa tetes ya. Biasanya saya tuh kalau jar test kita menggunakan seperti namanya pipet ukur ya. Kita pakai pipet ukur. Kalau nggak ada yang murah itu kamu opsinya bisa pakai yang namanya itu suntikan syringe, itu beli di apotek ya. Itu kan yang ada yang sampai 10 mili, bisa pakai itu. Jadi pakai berapa mili nih untuk 500 liter atau 1 liter, nanti itu tinggal dikonversi ya. Nanti dikonversinya seperti ini nih, flow meter kubik per deban dikali dengan dosis ya, dibagi dengan 1000 ya. Oke, ini contohnya ya. Nanti kalau kamu pakainya lautan encer nanti, maka pompanya butuh kapasitas besar tapi kontrolnya lebih mudah. Tapi kalau pompa larutannya pekat, biasanya pompa kecil tapi awan mampet. Ini biasanya yang maksudnya di bawah itu larutan pekat itu biasanya pakainya kalau kita pakai polimer, atau misalkan pakai anionic polimer, kationic polimer, atau sesuatu bahan kimia yang sifatnya viskositasnya itu cukup tinggi gitu ya. Kalau yang encer sih biasanya kayak PAC ya, disebutnya cukup encer ya, PAC, NaOH, H2SO4, HCl gitu ya. Nah nanti, dan kita juga harus ingat bahwa densitasnya berapa. Jadi kalau misalkan densitas itu berat jenis ya. Berat jenisnya itu kalau untuk kimia biasa cuma 1,01 1,05, tapi kalau bisa untuk yang bobotnya berat ya, tetesannya berat itu biasanya 1,2, kadang-kadang 1,3. Kalau minyak itu biasanya 0,85 0,9 kayak gitu ya. Oke, ini kita tentang bagaimana menentukan kapasitas dosing pump. Ini rumus saktinya ya. Q pump, debit pompa, LPH itu liter per hour, liter per jam, yaitu adalah berapa debit dari air yang akan kita olah dikalikan dengan penggunaan dosis. Nah, di bawahnya itu konsentrasi dalam persentasi ya, dikalikan dengan 10 dikalikan dengan specific gravity. Specific gravity itu berat jenis ya. Tadi density juga mirip-mirip kayak gitu. Nanti tapi biasanya kita pakai satu aja, anggap aja semuanya encer lah kayak gitu ya. Cuman ini rumus asalnya. Nanti hasilnya itu harus dikalikan 1,2 atau 1,5. Kenapa? Karena dosing pump itu biasanya kan 100% stroke ya. Kalau kamu nanti ngerti ya, di dosing pump itu ada 100% stroke. Jadi dosis 100% kekuatan dia, kita biasanya hanya menggunakan di 50 sampai 60% aja. Itu jadi misalkan debitnya itu 4 LPH, misalkan kita butuh 4 LPH, maka jangan beli yang 4 LPH. Kita belinya, kalau saya belinya yang 8, 5 sampai 7 is oke, tapi belinya yang 8 gitu, supaya nanti di persen stroke-nya kita pakai yang di 4 aja, kayak 50% kayak gitu ya. Nah, ini kemudian nanti juga kamu harus memperhatikan ya pressure pompanya. Nanti pressure misalkan sistemnya kita mau injeksi di sistem RO ya, kita butuh proses injeksi anti skalan. Nah, RO-nya itu kita bisakan pakainya anti skalannya, misalkan RO yang injeksinya bisa di 28 bar atau di 15 bar ya. Maka otomatis harus ada 1 sampai 2 bar di atasnya. Supaya apa? Kalau misalkan lebih kecil barnya atau pressure-nya, maka otomatis si pompa dosing ini nggak bisa ngedosing. Jadi otomatis kita harus lebih tinggi, 1 atau 2 bar di atasnya, supaya dia bisa masuk kayak gitu. Kalau nggak mental dong. Ini bentar, tadi mana ya? Oke, lewat deh. Kemudian untuk material pompa ya, untuk misalkan kita ketemu sama yang sifatnya itu asam, misalkan ya yang kita dosing itu asam, maka kita lebih baik menggunakan EPDM, piton atau teflon. Untuk yang basah kita pakai EPDM, klorin kita pakai yang teflon. Tapi kalau mau aman pakai EPDM aja rata-rata ya, kayak gitu ya. Jadi dosing pump juga kamu mesti ini. Jadi kalau kamu ngedosing ya Pak, misalkan saya nggak ada dosing pump Pak, saya pakainya pipa jet pump biasa.
Kalau si asamnya itu agak encer ya, cuman 5% gitu ya, ya itu mungkin nggak agak cukup lama ya, bukan nggak apa-apa ya, mungkin dia tahan lah setahun setengah. Tapi kalau misalkan dia ternyata sifatnya asam atau basa sekali, lebih baik kita menggunakan dosing pump beneran kayak gitu. Oke, kemudian kita nih, tadi kan kita udah belajar cara ngitungnya. Sekarang kita praktek gimana cara menghitungnya. Misalkan contoh ya, sebuah water treatment plant mensuplai air bersih ke perumahan dengan debit 200 meter kubik per jam. Nah, jadi harus menjaga sisa klorin. Jadi misalkan harus ada klorin ya. Biasanya sih sisa klorin itu kan 1 ppm. Jadi kita pakainya 3 ppm lah, karena kan sampai kan terjauh harus ada ya. Kayak gitu. Kita nggak ngomongin keamanan klorin di sini, kita ngomongin dosing pump ya. Jadi kalau ada nanya keamanan klorin, nanti kita bahas di tempat yang lain lah, video yang lain ya. Nah, target dosisnya 3 ppm, larutan di tangkinya itu kita pakai yang konsentrasinya 5%. Berapa kapasitas dosing pump yang harus disetting? Oke, ini cara menjawabnya ya. Pertama, kita harus menghitung kebutuhan kimianya. Jadi massa ini berapa bobotnya itu adalah debit dikalikan dengan dosis dibagi 1000. Dosisnya kan tadi kan 3 ppm. 3 ppm itu adalah 3 mg per 1000. Nah, supaya ini kita menghitungnya mudah, jadi ini kan 200 meter kubik per jam ya. Jadi kalau setelah konversinya nanti dihilangkan, otomatis nanti tinggal 200 dikalikan dengan 3 dibagi 1000, dapatnya 0,6 kg per jam. Ya, jadi kebutuhan kimianya ya. Yang kemudian nanti dari situ baru kita ke persentase cairannya butuhnya yang berapa. Nah, ini massa dibagi konsentrasi, berarti masanya itu kan 0,6 kg dibagi 5%. Nah, berarti dapatnya itu 12 liter per jam. Inilah kebutuhan total dosis optimumnya. Tapi ketika kamu menentukan itunya ya, dosing pumpnya, jangan beli dosing pump yang 12 lph. Pasangnya lebih besar nih, safety factor ya, kali 1,2. Jadi mungkin pasangnya yang 15 lph, 20 lph lebih bagus. Jadi kamu bisa di 60% stroke gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini soal latihan yang kedua ya. Kita diminta memasang pompa injeksi koagulan ke dalam sistem PDAM. Debitnya 50 meter kubik, dosis pH-nya 20 ppm, konsentrasinya 10%. Kondisi tersebut memiliki tekanan 6 bar. Pompa spesifikasi pompanya apa yang harus kamu beli. Nah, ini gimana nih cara hitungnya Bang Anggi? Ya, ini kamu ngitung sendirilah. Gampang. Tadi kamu tinggal balik ya ke sini, ke rumus-rumus yang udah diberikan, nanti kamu tinggal hitung sendiri. Gampang. Nanti kalau kamu masih penasaran tentang cara ngitungnya, cara gimana, kamu WA aja. Atau kalau kamu butuh konsultan untuk water treatment system, water treatment system, kamu bisa menghubungi olahair.com di 08113155 470. Bang, videonya kok jelasin gitu doang? Iya, kalau video yang drama-drama itu kamu nonton aja Dracin atau nonton Netflix. Ini kan untuk belajar water treatment. Udah, gitu aja. Bye bye, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.